Ilmiah UTB Lampung. Oke guys, kita kedatangan dari kakak tingkat kita nih. Boleh nggak kenalan dulu? Boleh. Siapa? Kamu. Oke, boleh. Nama saya Anissa Trana Putri dari Ilmu Komunikasi semester berapa ya? 8. Perkenalkan, nama gue Sifat Pramila dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas ini salah pastinya. Semester 8. Oke guys, topik kali ini tentang pandangan mahasiswa terhadap pembuatan jurnal ilmiah. Langsung aja ya kak. Oke, boleh. Menurut Kak Anissa dan Kak Syifa, penting nggak sih pembuatan jurnal ilmiah itu bagi kampus kita ini? Gue dulu ya. Boleh. Kalau menurut gue sih penting ya, karena dapat keterampilan mahasiswa tahu apa sih gimana ya bahasanya, kayak bisa menguji keterampilan mahasiswa loh. Jadi sangat penting menurut gue gitu. Nah, ditambah juga kan memang kebutuhan dari setiap universitas ya, bukan dari UTB aja, tapi semua universitas sekarang tuh udah wajib gitu untuk submit jurnal gitu. Jadi ya udah nggak ini lagi lah, Nggak kaget lagi gitu. Ya. Oke, menurut kakak-kakak, pembuatan jurnal ilmiah ini bisa meningkatkan keterampilan akademis nggak sih kak bagi mahasiswa? Ya seperti saya bilang tadi ya bisa gitu kan, karena melalui proses ini kita bisa menguji mahasiswa tersebut gitu, dari penulisan akademis mereka, analisis data mereka, terus pemecahan masalah mereka ya kan gitu. Tapi kalau menurut Anissa, Nah, ya juga kan untuk bisa juga kan menambah skill dari mahasiswa itu sendiri. Misalkan ini kan kita dari komunikasi ya, dari komunikasi semua. Jadi kan salah satu nih kalau bisa menangkap dari proses pembuatan ilmiah itu kayak mana, nanti kan bisa dikembangin. Dia bisa jadi penulis yang di website. Jadi kan itu bisa cuan nggak sih gitu kan? Peluang. Pernah nggak kakak-kakak ini selama proses pembuatan jurnal itu merasa kurang percaya diri atau terintimidasi gitu dalam pembuatan jurnal ilmiah? pastinya dong. Pernah ya? Pastinya kurang percaya diri. Kayak misalnya, gimana ya, ketolak nggak gitu kan? Pastinya ada revisi gitu kan. Nggak mungkin kita tuh harusnya harus ada bimbingan gitu dari dosen. Jadi kayak kurang percayanya, dosennya galak nggak ya? Terus gimana sih? Gitu kan? Nanti bakalan ngerasain kok kalian. Sekarang udah semester berapa kalian? Semester 4. Kalau ini semester 2. Masih jauh. Aku yang bentar lagi. Karena nanti Iya, bakalan. Oke, menurut kakak-kakak, seberapa pentingnya sih peran dosen pembimbing bagi kakak-kakak? Buat Banget. Iya, kalau kita nggak bimbingan sama dosen ya kayak mana, cara ngarahin kayak mana, terus panduannya kayak mana kan, nggak tahu nantinya. Jadi peran itu dosen itu ya penting banget lah. Masukan dan saran dari mereka kan bisa, jurnal gue salah gitu, jurnal gue udah benar kayak gitu. Ya panduannya kayak gini ini. Cuman ini yang dimasukin, misal cuman kan ada pendahuluan sama pembahasan terus penutup gitu, cuman itu doang. Kayak gitu. Menurut Kak Anissa sama Kak Syifa, penting nggak jurnal ini bagi karir kita ke depannya? Ya balik lagi sih ke mahasiswa ya. Iya. Ada yang nggak penting, ada yang enggak gitu. Kalau menurut gua. Nah iya kan tadi ya sama kayak sifat tadi ya. Yang tadi ya tergantung dari pribadi masing-masing yang nangkepnya kayak mana. Kalau nanti kan bisa sih buat bisnis ke depannya. Jadi kan buat joki-joki kan bisa. Iya, joki-joki lumayan kan. joki ya. Bener. Oke, buat kakak-kakak ada tekanan sendiri nggak sih kak untuk mempublikasikan untuk jurnal ilmiah kakak sendiri? Tekanan ya dari diri. Tekanan Ada. diri. Kalau tekanan apa ya? Kalau menurut saya enggak sih, karena ya udah selalu aja gitu proses. Namanya juga mahasiswa ya kan. Ada salahnya kan. Tapi untuk tekanan paling cuman waktu aja. Harus diukur harus deadline ya. Harus Kalau kita 6 semester. ya benar. Jadi harus deadline-nya itu cuman itu doang. Pengalaman kakak ini pernah nggak ada pengalaman negatif atau positif dalam mempublikasikan jurnal ilmiah kakak? Kalau gue sih
pengalaman negatifnya nggak ada, cuma kalau pengalaman positifnya pastinya ada dong. Kayak dapat bimbingan yang baik dari dosen gua sama Anissa kan hampir sama ya kan. Ya benar sama. Jadi ya kayak udah kayak bestie, jadi itu pengalaman positifnya. Terus Lebih juga dekat ke dosen. terus juga berhasil publikasi jurnal. Kalau gua, kalau lu gimana? Nah kalau gue yang apa positifnya, nah jadi kan ini ya cerita dulu, dia ini beda apa namanya publikasinya, dia publikasi di UTB, beda tempat, beda platform, dia di UTB, gue di Saburai gitu loh, karena Merek ini. ya udah lah ya nggak apa-apa lah ya, apa namanya ya karena ya kuota di UTB kan dikit, jadi di ini kan cari lagi platform ada di Saburai. Nah kalau di Saburai itu ya sama sih prosesnya, ada bimbingannya juga, terus ada kritik-kritik, oh ini kurang ini, terus nanti ada bimbingan cara proses submitnya kayak mana gitu kan. Template. Terus ada template-nya juga. Jadi beda, setiap universitas itu beda template, beda. Jadi kayak penulisannya kayak mana, terus harus fontnya kayak mana gitu. Paduannya beda gitu. Jadi kalau untuk negatifnya apa ya? Nggak ada sih kalau menurut gua, nggak ada. Bener. Kayak terbebanin banget. Nggak ada sih karena di Sabura itu juga gua kayak apa ya? Kayak nggak sengaja gitu loh, dapat info dari Kaprodi. Nah udah di Saburai aja, udah gue hubungin, gue cari websitenya di ini Saburai, kita hubungin, udah bisa, udah sih cuman itu doang. Menurut kakaknya ada nggak sih aspek tertentu untuk meningkatkan atau diperbaiki dalam pembuatan jurnal ini? Kalau untuk perbaikan sih gua rasa udah cukup ya kan. Cuman kalau misalnya untuk fasilitas untuk mahasiswanya itu ya adain lah gitu seminar kayak penulisan jurnal dengan baik kayak gitu, terus monitoring dosen. Oh itu yang perlu ditingkatkan lagi ya. Yang Intensif lah gitu. diperbaikin ya, karena juga kan ada sebagian mahasiswa ini yang nggak dapat bimbingan gitu loh, takut, jadi kayak udah upload aja gitu. Kalau bimbingan orang kayak masih takut salah orang ya, iya kan, ragu. Udah. Menurut kakak melihat gak sih tanggung jawab Universitas Tulang Bawang ini untuk mensupport lah kakak-kakak ini untuk pembuatan ilmiah kakaknya? Oke, gue jawab dulu. Apa lo? Sweet nih. Kayak menurut gue UTB ini ada gitu tanggung jawabnya, kayak gue sih udah upload tuh jurnal di UTB di portal UTB.ac.id Ya, ada gitu. Kalau menurut lu gimana? Ya kalau benar sih bertanggung jawab ya UTB, alhamdulillah, karena kan dia di sini juga ada ini tuh admin jurnalnya kan, udah ada portalnya, udah ada websitenya, tapi kan di komunikasi juga ada sendiri, terus di prodi lain ada, jadi beda-beda gitu. Jadi kalau buat ke komunikasi buat admin jurnalnya ada di Pak Sardi. Gitu. Terus juga bisa menghemat budget mahasiswa gitu loh. Jadi kita tinggal bisa upload, buka portal UTB itu, tinggal tinggal ngikutin template-nya. Upload. Kayak gitu. Itu sebagai bentuk tanggung jawab Universitas Tulang Bawang Lampung. Gitu. Oke guys, sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.